Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas suhu dan pemuaian, part yang ketiga, yaitu tentang pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini kita akan membahas tentang pemuaian. Ya, pemuaian itu terjadi pada suatu benda atau suatu zat yang dipanaskan. Jadi, kalau misalkan suatu benda dipanaskan, maka akan memuai. Memuai itu artinya mengembang. Dalam arti seperti ini, kalau misalkan bentuknya itu satu dimensi atau seperti batang, dia akan memanjang. Kalau bentuknya dua dimensi seperti plat gitu ya, maka dia akan semakin luas. Dan kalau bentuknya tiga dimensi seperti bangun ruang, bola atau kubus, maka volumenya akan bertambah besar. Oke, nah pemuaian itu bukan hanya terjadi pada zat padat saja. Pemuaian terjadi pada zat apapun, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas. Pemuaian zat padat itu ada tiga macam. Yang pertama, muai panjang. Yang kedua, muai luas. Dan yang ketiga, muai volume. Nah, sedangkan pemuaian zat cair ini menyebabkan terjadinya penyusutan massa jenis. Kenapa kok bisa terjadi penyusutan massa jenis? Karena seperti ini, kita tahu rumus massa jenis adalah apa? Rho sama dengan M per V. Coba kita logika. Kalau misalkan zat cair, misalkan air gitu ya, atau minyak dipanaskan, ya, apa yang terjadi? Selama dia nggak nguap, maka masanya akan tetap. Masanya tetap, terus volumenya bertambah, kan muai volume, volumenya mengembang. Kalau massa tetap, volume naik, apa yang terjadi pada Rho? Rho-nya akan turun. Misalkan tadi masanya 6, volumenya 2, maka Rho-nya kan 3. 6 per 2 kan 3. Sekarang dipanaskan, masanya tetap 6, volumenya naik dari 2 ke 3. Berarti Rho-nya menjadi 6 per 3, jadi 2. Rho-nya turun. Oke? Jadi pemuaian zat cair menyebabkan penyusutan dari massa jenis zat cair tersebut. Berikutnya, pemuaian zat gas ini berkaitan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Rumusnya nanti akan saya jelaskan. Kita mulai dari muai panjang sekarang. Muai panjang rumusnya delta L sama dengan L0 alfa delta T. Delta L di sini pertambahan panjang, L0 itu panjang mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius atau Kelvin. Oke? Nah, LT sama dengan L0 plus delta L, atau artinya panjang akhir, LT panjang akhir ya, atau panjang setelah memuai. Panjang setelah memuai sama dengan panjang awal, L0 panjang awal atau panjang mula-mula, ditambah pemuaiannya berapa? Delta L, masuk akal kan? Misalkan panjang mula-mula 10 cm, memuai 0,1 cm, berarti panjang akhirnya 10 ditambah 0,1 atau 10,1 cm, gitu ya. Nah, karena LT sama dengan L0 plus delta L, maka kita coba buktikan. Kita buktikan di sini, berarti LT sama dengan L0 plus delta L. Delta L itu L0 alfa delta T. Lalu L0 kita keluarkan dari kurung, berarti L0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Jadi kita buktikan rumus bahwa LT sama dengan L0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Oke? Kita ke muai luas. Muai luas ini mirip sama muai panjang, cuman kalau tadi delta L sekarang delta A. Kalau tadi panjang sekarang luas. Delta A berarti pertambahan luas. Sama dengan A0 berarti luas mula-mula kali beta. Beta ini koefisien muai luas. Kali delta T. Delta T ini perubahan suhu. Kemudian AT sama dengan A0 plus delta A. Sama ya, jelas ya. Luas akhir sama dengan luas mula-mula ditambah pertambahan luas. Dan dengan cara yang sama, kita bisa buktikan AT sama dengan A0 dikali 1 plus beta delta T. Oke? Muai volume, delta V sama dengan V0 gamma delta T. Sama ya, tinggal tadi L diganti A, sekarang diganti V. Jadi delta V ini pertambahan volume, V0 ini volume mula-mula, gamma di sini koefisien muai volume, delta T di sini perubahan suhu. Berikutnya VT sama dengan V0 plus delta V, terus VT sama dengan V0 dikali 1 plus gamma delta T. Ini sama, rumus yang terakhir ini penurunannya sama seperti muai panjang tadi ya. Oke, kemudian kita ke penyusutan massa jenis. Kalau penyusutan massa jenis ini rumusnya Rho T sama dengan Rho 0 per 1 plus gamma delta T. Oke, jadi Rho T itu kan massa jenis akhir atau massa jenis setelah dipanaskan. Sama dengan Rho 0, massa jenis mula-mula, dibagi 1 plus gamma delta T. Gamma ini adalah koefisien muai volume. Dan yang terakhir, pemuaian zat gas rumusnya seperti ini. P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. PVT ini apa? PVT ini tekanan, volume, dan suhu. Yang satu ini awal, sebelum memuai, dan yang dua ini akhir, yang setelah memuai.
Oke. Nah, selain itu, ada hubungan antara alfa, beta, dan gamma. Koefisien muai panjang, luas, dan volume, yaitu alfa banding beta banding gamma sama dengan 1 banding 2 banding 3. Atau kita juga bisa katakan bahwa beta sama dengan 2 alfa dan gamma sama dengan 3 alfa. Jadi kalau misalkan koefisien muai panjangnya 2 kali 10 pangkat min 6, berarti betanya atau koefisien muai luasnya dikalikan 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Gammanya dikalikan 3 berarti, jadi 6 kali 10 pangkat min 6. Ngerti ya? Nah, di sini kalau kalian lihat, saya tidak menulis satuan, kecuali suhu ya. Kalau suhu harus Kelvin, kalau delta T atau perubahan suhu nggak apa-apa, mau derajat Celcius, mau pakai Kelvin sama aja. Oke? Nah, di sini saya tidak menulis satuan karena satuannya sebenarnya bebas. Asalkan konsisten. Dalam arti apa? Gini, misalkan panjang nggak harus meter, nggak harus SI. Misalkan panjangnya pakai cm, nggak apa-apa. Asalkan konsisten. L0-nya dalam cm, delta L-nya cm, LT-nya juga cm, nggak apa-apa. Volume misalkan, volume kan satuan SI-nya meter kubik. Kalian nggak mau pakai meter kubik, maunya pakai cm kubik, nggak apa-apa. Tapi konsisten, volume mula-mula V0 dalam cm kubik, delta V juga dalam cm kubik, dan VT volume akhir juga dalam cm kubik. Demikian juga yang lainnya. Mau tekanan dalam ATM, luas dalam cm persegi juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Sebatang besi baja panjangnya 3 meter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang baja adalah 1,1 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, tentukan panjang besi baja tersebut jika dipanaskan hingga suhu 625 derajat Celcius. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Di sini besi baja panjangnya 3 meter, berarti itu kan panjang mula-mula, L0 ya. 3 meter, suhunya 25 derajat Celcius, langsung kita hitung delta T-nya. Dipanaskan sampai berapa? Sampai 625 derajat Celcius, berarti delta T-nya kita hitung 625 min 25, gini ya. Berarti 600 derajat Celcius. Oke, koefisien muai panjang, alfa ya. Alfanya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita disuruh mencari panjang besi baja, berarti LT. LT kita langsung masukkan rumusnya, berarti L0 dikali 1 plus alfa delta T, gini ya. N0-nya 3 meter, dikali 1 plus alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 600. Oke, jadi sama dengan 3 dikali 1 plus, di sini 1,1 kali 600 itu 660 kali 10 pangkat min 6, gini ya. Berarti 3 dikali 1 plus, ini kali sumut min 6 berarti 0,00066, gini ya. Berarti sama dengan 3 dikali 1 ditambah 0,00066 berarti 1,00066. Jadi LT-nya kita dapatkan sebesar 3,00198 meter. Jadi panjang besi baja tersebut jika dipanaskan hingga suhu 625 derajat Celcius adalah sebesar 3,00198 meter. Soal berikutnya, sebuah plat besi memiliki ukuran panjang 50 cm dan lebar 20 cm pada suhu 20 derajat Celcius. Jika plat itu dipanaskan hingga suhu 270 derajat Celcius, berapakah luasnya sekarang? Diketahui koefisien muai panjang besi adalah 1,2 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita data dulu yang diketahui. Di sini ada panjang 50 cm dan lebar 20 cm. Dari panjang sama lebar ini kita bisa langsung hitung luas berarti ya, atau A. A sama dengan P kali L, berarti 50 kali 20 atau 1000 berarti ya. Satuannya cm persegi. Nggak apa-apa, biarkan cm persegi, nanti luas akhirnya juga kita pakai cm persegi. Di situ diketahui suhu 20 derajat Celcius kemudian dipanaskan sampai 270 derajat Celcius. Berarti kita bisa langsung hitung delta T. Delta T-nya berarti 270 dikurangi 20 atau 250 derajat Celcius. Terus di situ koefisien muai panjang alfa berarti ya 1,2 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oke, kita langsung masukkan ke rumusnya. Berarti AT sama dengan A0 dikali 1 plus beta delta T. Nah, di sini ini yang 1000 ini A0 ya maksudnya ya. Jadi kita masukkan A0 1000
dikali 1 plus, nah, di sini rumusnya kan beta, tapi yang diketahui koefisien muai panjang atau alfa. Ingat gimana cara nyari beta dari alfa? Beta sama dengan 2 alfa. Oke, jadi 2 kali 1,2 kali 10 pangkat min 6, atau 2,4 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita masukkan, berarti betanya di sini 2,4 kali 10 pangkat min 6. Terus delta T-nya di situ 250, gini ya. Kita hitung, berarti 1000 dikali 1 plus 2,4 kali 250 itu hasilnya 600. Dikali 10 pangkat min 6. Jadi sama dengan 1000 dikali 1 plus 600 dikali 10 min 6 itu 0,0006. Ini ya. Berarti sama dengan 1000 dikali 1,0006. Oke, berarti kita dapatkan AT atau luas akhirnya adalah 1000,6 cm persegi. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.